Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Lina Wahyuningsih, Lutfi Ariski Hastuti, dan Arif Suditomo akan membahas materi tentang khiyar. Topik pembahasan materi khiyar yaitu yang pertama pengertian khiyar, yang kedua yaitu dasar hukum khiyar, yang ketiga yaitu macam-macam khiyar, dan yang terakhir yaitu pembahasan tentang khiyar. Pilihan khiyar. Kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan, sedangkan bahasa khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan. Khiyar merupakan hak yang melekat pada pihak yang bertransaksi, baik berdasarkan legalitas, syariat maupun kontrak kesepakatan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 konspirasi hukum ekonomi syariah, yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Untuk itu, khiyar adalah hak melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku hak khiyar. Pengertian khiyar menurut tokoh Imam Syafi'i, khiyar diartikan sebagai hak dalam menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad. Sayyid Shaqib, khiyar adalah meminta terbaik dari dua pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Ulama fikih, khiyar disyariatkan atau boleh dalam Islam didasarkan suatu kebutuhan yang mendesak dengan pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Ulama terkini memaknai khiyar dengan hak orang yang berakad dan membatalkan akad atau meneruskan karena ada sebab-sebab syar'i yang dapat membatalkan dengan kesepakatan ketika akad. Ensiklopedia Hukum Islam, khiyar didefinisikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Tujuan khiyar. Tujuan khiyar ialah agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan. Sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dasar hukum khiyar. Dasar hukum khiyar yaitu Al-Quran. Para ulama menetapkan khiyar berdasar pada firman Allah surat An-Nisa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari juga mengatakan, berkata Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian melakukan tasriyah pada unta dan kambing. Siapa yang membeli hewan tersebut, maka dia punya dua pilih. Setelah dia perah susunya, jika mau dia bisa memilikinya, dan jika mau dia boleh mengembalikan hewan itu dan memberikan satu sok kurma. Hadis riwayat Ibnu Majah juga mengatakan, dari Aisyah berkata, seorang laki-laki membeli budak dan memanfaatkannya. Setelah itu ia mendapat cacat pada budak tersebut sehingga ia mengembalikannya. Ia berkata, wahai Rasulullah, ia telah memanfaatkan tenaga budakku. Maka Rasulullah bersabda, keuntungan diperoleh karena adanya jaminan. Dan terakhir, ijma ulama, khiyar dalam pandangan ulama fikih adalah disyaratkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak menyebabkan akid memiliki hak meneruskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, aib, ruyat, dan memilih di antara dua barang jika khiyar ta'yin. Kias kasus tasriyah yang terjadi di zaman Rasulullah yang menjadi ilat adalah ketidaksesuaian antara nilai yang dibayangkan dengan barang yang diterima karena setiap pembeli membayar nilai tertentu untuk mendapat barang yang baik dan bebas dari kekurangan. Hal ini yang menjadi korelasi antara hadis tasriyah dan perkara lain sehingga dibenarkan adanya khiyar atau tadlis atau penipuan yang ada dalam objek akad yang kemudian dibenarkan adanya hak pilih sesuai sabda Rasulullah SAW. Berikut macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majlis. Khiyar majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad.
selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya, pembeli atau penjual, atau salah seorang dari keduanya, sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah beberapa hari. Yang ketiga yaitu khiyar aib. Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, baik cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Yang keempat yaitu khiyar ruqyah. Khiyar ruqyah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Yang kelima yaitu khiyar ta'yin. Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari khiyar ta'yin agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Yang terakhir, khiyar naqad. Khiyar ini terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Hikmah khiyar. Ada beberapa hikmah khiyar yang bermanfaat bagi manusia, yaitu pertama, khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar yang diinginkan. Yang ketiga, memelihara hubungan baik antara penjual dengan pembeli. Yang keempat, penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Yang kelima, yaitu terhindar dari unsur-unsur penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Kemudian syarat jual beli menurut ulama fikih. Jual beli diisyaratkan sebagai sarana saling tolong-menolong antar manusia berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan didasarkan atas suka sama suka. Para ulama fikih mengutarakan syarat-syarat jual beli. Yang pertama yaitu jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan tidak jelas. Tingkat harga tidak jelas, mengandung unsur pemaksaan, penipuan, mudarat, dan hal-hal lain yang membuat jual beli itu rusak. Yang kedua, apabila barang yang diperdagangkan bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Barang bergerak boleh dimiliki pembeli apabila telah menyelesaikan proses transaksi dengan penjual. Kemudian, sebab-sebab yang menghalangi barang yang cacat dan akad menjadi mengikat. Yang pertama, ridho setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk. Yang kedua, menggunakan khiyar, baik secara jelas atau adanya petunjuk, seperti aku telah menggugurkan khiyar dan ucapan yang serupa. Yang ketiga, barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya. Yang terakhir, adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak. Ketentuan masa berakhirnya khiyar. Yang pertama yaitu dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan jika dengan khiyar majelis. Yang kedua yaitu setelah keduanya melihat objek yang diperjualbelikan jika dengan khiyar ru'yah. Yang ketiga yaitu dengan berakhirnya jangka waktu khiyar selama 3 hari jika menggunakan khiyar syarat atau sesuai dengan kesepakatan keduanya. Yang keempat yaitu objek yang diperdagangkan tidak segera dikembalikan atau telah dimanfaatkan, dipakai, disewakan, dijual sebab mengidentifikasikan rela dengan kondisi barang dan memilih untuk melangsungkan akad. Yang kelima yaitu kematian orang yang memberikan syarat atau hal-hal yang semakna dengan mati seperti mabuk, gila, dan sebagainya.
Yang keenam yaitu objek yang diperdagangkan rusak atau hilang dari yang berhak khiyar. Jika khiyar dari penjual, maka jual beli batal. Jika khiyar milik pembeli, maka jual beli mengikat dan tidak boleh dibatalkan. Yang ketujuh yaitu masa waktu khiyar telah habis walaupun tanpa ada pernyataan batal dari pemilik khiyar dan jual belinya menjadi sah dan sempurna. Dan yang terakhir yaitu akad telah dibatalkan dan dinyatakan sah oleh pemilik khiyar. Kesimpulan, kata khiyar dalam pembahasan fikih muamalah sendiri berarti memilih di antara dua pilihan, yaitu melanjutkan akad atau membatalkannya. Dasar hukum khiyar menurut ulama fikih didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Khiyar dibagi menjadi beberapa, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah, dan khiyar ta'yin. Khiyar memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Jual beli diisyaratkan sebagai sarana saling tolong-menolong antar manusia berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan didasarkan atas suka sama suka. Ketika melakukan khiyar, harus berhati-hati agar khiyar tidak batal atau kehilangan hak khiyar.